Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah salah satu yang paling penting menjadi perhatian kita di Al-Jam'iyatul Wasliyah itu adalah pendidikannya. Kenapa saya mengatakan pendidikannya? Karena bersamaan dengan didirikannya Al-Jam'iyatul Wasliyah, maka amal bakti yang paling utama dilakukan oleh para pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah itu adalah mendirikan sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita punya sekolah banyak hari ini, kita punya murid-murid banyak. Dan alhamdulillah Wasliyah secara khusus membuat satu lembaga yang namanya Majelis Pendidikan. Yang menjadi catatan kita sekarang adalah bagaimana menumbuhkan, mengembangkan, bahkan tidak sekedar tumbuh dan berkembang, tapi menjadikan lembaga-lembaga pendidikan Al-Jam'iyatul Wasliyah menjadi lembaga berkelas dunia seharusnya. Karena kita tidak boleh punya mimpi kecil. Inilah yang seharusnya kita bangunkan dan kita benamkan dengan bentuk software baru, bahwa tenaga pendidik kita, bahwa lembaga pendidikan kita, bahwa Al-Jam'iyatul Wasliyah sudah harus keluar dari zona nyamannya untuk pergi melakukan perjuangan yang jauh lebih besar, khususnya di dunia pendidikan. Di Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Sumatera Utara sudah mempunyai mapping tahun 2020 sampai 2025. Sebagaimana kita inginkan per tahunnya mau jadi apa sekolah ini ke depan. Untuk pendidikan Al-Wasliyah hari ini dan ke depannya, kita berharap bahwa kita menjadikan anak-anak Al-Wasliyah itu bangga ber-Al-Wasliyah. Mereka kita harapkan sekolah-sekolah adalah sekolah yang kreatif, inovatif, futuristik dan futuristik. Sekolah-sekolah yang kreatif, inovatif, futuristik yang tidak terlepas dari religius yang muncul di kalimat Al-Wasliyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah yang saling menghubungkan. Untuk pendidikan Al-Wasliyah ke depannya adalah kita ingin mencoba memperbesar kualitas dan memperbanyak kuantitas. Ketika kualitas kita perbaiki, maka kuantitas akan muncul. Sekolah-sekolah Al-Wasliyah bukan sekedar sekolah yang kemudian menjadikan kalau daripada tidak sekolah sama sekali. Tapi sekolah Al-Wasliyah ke depannya adalah sekolah yang menjadi alternatif utama, pilihan utama bagi anak-anak yang datang ke kita semuanya. Maka religius, kreatif, inovatif, dan futuristik akan kita kuatkan dalam pendidikan Al-Wasliyah ke depannya. Kenapa saya mengatakan dunia pendidikan? Karena ternyata faktanya banyak negara-negara tumbuh menjadi negara maju itu ketika ternyata mereka secara serius mengelola pendidikan. Bagaimana Jepang menjadi negara maju itu diawali dengan restorasi yang dilakukan oleh Kaisar atau Meiji. Mengambil semua ilmu yang diambil dari luar dan dibesarkan atau dihidupkan di negara mereka. Cina juga melakukan pengkajian serius, mengembangkan anak negeri mereka untuk menjadi orang-orang besar. Dan akhirnya membuat Cina menjadi satu negara besar sekarang. Tadi saya sudah sampaikan juga kepada para kepala sekolah. Pertama, mapel ekonomi dan mapel agama itu berisikan pesan-pesan atau muatan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, bacaan anak-anak didik kita, peserta didik kita juga dimasukkan muatan tentang ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, koperasi yang ataupun bank-bank yang ada di bawah kendali Al-Wasliyah, baik itu di Sumatera Utara ini ataupun di provinsi yang lain juga, marilah kita konversi ke syariah. Keempat, kita ingin juga semua kantin-kantin, tempat jualan makanan, minuman yang ada di sekolah kita, yang dikonsumsi untuk anak kita, guru-guru kita, peserta didik kita semuanya, disertifikasikan halal. Kenapa? Karena pemerintah lagi mengajak kita semua. Tahun 2024 Indonesia menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah. Hari ini kita sedang mengadakan acara Leader Camp. Bagaimana kita kemudian membuka mindset kawan-kawan kepala sekolah untuk menjadi pemimpin besar ke depannya, punya mimpi-mimpi besar untuk jadi pemimpin Al-Wasliyah. Kita melihat ketika kemudian mempunyai kolaborasi baik antara masing-masing sekolah yang ada di Al-Wasliyah, di kabupaten kota dan di provinsi ini, akan menjadi suatu kekuatan besar untuk penguatan sistem yang ada kita buatkan di sistem pendidikan Al-Wasliyah, terutama di Sumatera Utara. Hari ini Leader Camp itu adalah peningkatan mutu dan kualitas, motivasi kepada para sekolah semuanya, membuat bagaimana literasi keuangan syariah yang dimunculkan oleh Al-Wasliyah. Nah, alhamdulillah
Kami tadi diskusi bagaimana mata pelajaran ekonomi, mata pelajaran fikih muamalah ini juga diberikan integrasi keilmuannya supaya ada muatan-muatan ekonomi dan keuangan syariah, baik itu dari tinjauan klasik maupun sampai ke modern. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena Masya Allah selama 24 jam kita semua menggunakan waktu kita, hampir semuanya berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, dan hampir semuanya berhubungan dengan masalah uang, masalah-masalah transaksi-transaksi antara kita dan dengan manusia-manusia sekitar kita. Tentu saja hal ini sebagai seorang muslim suatu kewajiban bahwa kita harus kafah, karena kita diperintahkan untuk unifisilmi kafah, kata Allah. Masuklah Islam itu secara kafah. Nah, kafah itu bukan hanya sekedar sholat fardunya, bagaimana dari tilawahnya, tadarusnya, haji umrohnya, tetapi juga urusan ekonominya, urusan makan minumnya. Nah, ini yang kami tadi sampaikan. Maka dengan ini insya Allah, dengan kurikulum merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak akan muncul dari Al-Wasliyah untuk menetapkan suatu kebaikan bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Di dunia pendidikan Al-Jamiatul Wasliyah, objek kita itu kan anak-anak kita. Saya mengatakan, jangan mulai mendidik mereka dengan menuduh mereka. Ini satu paling penting. Karena pertama sekali yang harus kita definisikan adalah diri kita sebagai tenaga pendidik. Ketika kita mulai menuduh mereka, itu sama dengan kita menutup atau menghambat energi besar yang seharusnya kita salurkan kepada mereka, atau kita telah menutup energi besar yang mereka punya karena kita telah menyudutkan mereka ke ruang di mana mereka menjadi tidak berdaya. Maka kalau begitu, konstruksi pendidikan kita, mungkin kalau saya pakai bahasa di dekonstruksi tidak begitu tepat, tapi saya memakai bahasa itu sementara ini, harus didekonstruksi ulang. Sistem pendidikan kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa ada anak bodoh di kelas kita, ada anak bodoh di ruang kelas kita, ada anak bandel, ada anak nakal. Tidak. Tapi mereka adalah potensi-potensi besar dengan kemampuannya masing-masing yang harus kita kembangkan. Maka anak pintar itu bukan anak yang memiliki intelijensia otak yang cerdas. Tapi anak pintar itu harus kita membangun definisi banyak kepintaran atau banyak kecerdasan. Mike Tyson itu cerdas di atas ring. Tapi Mike Tyson tidak lebih cerdas dalam urusan membuat pesawat terbang dibanding dengan Habibie misalnya. Dan kita harus punya semua itu. Kita harus punya Mike Tyson, kita harus punya Habibie, kita harus punya Imam Syafi'i, kita harus punya Tuan Guru Arsyad Talib Lubis, kita harus punya orang-orang besar, kita harus punya seniman besar, kita harus punya. Dan itu harus kita ketahui dengan mengupgrade kemampuan kita untuk bisa mencermati bakat yang dimiliki anak-anak kita. Kita tahu bahwa mapel ekonomi dan keuangan syariah ini sangat penting sekali, apalagi sektor-sektor yang lagi dikembangkan oleh pemerintah adalah sektor bukan hanya keuangan syariah, tapi juga makanan minuman halal, pariwisata halal, kemudian kosmetik dan obat-obatan halal, kemudian pakaian muslim, dan media dan rekreasi halal. Ini sangat-sangat dapat diberikan muatannya, pencerahannya kepada peserta didik kita. Supaya apa? Supaya lulusan Al-Wasliyah dapat juga berkontribusi untuk memenuhi SDM-SDM yang nantinya dapat mengisi atau mengembangkan sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan pelajarannya. Dan ini sangat penting sekali supaya mereka nanti menjadi lulusan Al-Wasliyah yang lebih tangguh, yang lebih mapan, yang lebih relevan dalam sektor-sektor yang lagi diperlukan saat ini. Jadi kita seperti link and match dengan industri atau link and match dengan kebutuhan halal yang ada di sekitar kita. Nah, dengan adanya SDM yang mumpuni dari Al-Wasliyah yang sudah insya Allah mendapatkan muatan nilai-nilai agama, ini sangat diperlukan oleh Indonesia. Bagaimana kalau nanti suatu hari mereka menjadi pebisnis? Maka majulah Wasliyah. Mari kita benahi Wasliyah. Mari kita hidupkan Wasliyah. Mari kita mulai dengan bismillah, mewakafkan diri kita. Tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai kepala sekolah, tidak hanya sebagai sivitas akademika, tapi sebagai orang yang tengah bermimpi bahwa dari tanganku, dari karyaku, lahir manusia-manusia besar Indonesia yang akan berkompetisi dan berkontribusi di ruang publik Indonesia dan dunia. Dan itu anak Wasliyah. Sekolah dan madrasah Al-Jamiatul Wasliyah hari ini
dari kita Majelis Pendidikan Al-Wasliyah meminta kepada semua kepala-kepala sekolah agar mengadakan latihan kader dasar untuk Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, di mana latihan kader dasar ini adalah membuatkan kepemimpinan yang kuat bagi anak-anak pelajar kita dan mendirikan rayon-rayon Ikatan Pelajar Al-Wasliyah di sekolah. Ketika rayon Al-Wasliyah ini sudah muncul di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, maka muncullah nanti pimpinan cabang Ikatan Pelajar Al-Wasliyah di kecamatan, kabupaten kota, dan kemudian wilayah, dan juga di dekat pusat. Dengan demikian insya Allah setelah LKD, maka kita mintakan ada latihan kader menengah, dan kemudian latihan kader untuk instruktur. Anak-anak ini akan menjadi pemimpin besar suatu ketika nanti. Dan kemudian dalam latihan kader ini, kepala-kepala sekolah semua sangat mendukung dan memberikan motivasi kuat pada anak-anak semuanya untuk ikut di dalamnya. Alhamdulillah hari ini para kepala sekolah sudah membuat hal seperti itu, menjadikan anak-anak hebat ke depannya insya Allah. Jadi saya mengatakan dunia pendidikan di Al-Jamiatul Wasliyah harus digerakkan ke arah yang lebih baik untuk kemudian para guru punya kompetensi mendidik yang baik, tentu dengan kemampuan-kemampuan alat yang sifatnya ilmu-ilmu yang positif hari ini. Dan saya berpesan kepada majelis pendidikan, teruslah upgrade para guru itu, sehingga mereka tidak hanya mempedomani apa yang mereka pahami kemarin, tapi mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan hari ini untuk anak-anak yang sebenarnya merupakan anak-anak masa depan ini. Ini era baru, di mana tenaga teknologi dipakai dalam dunia pendidikan. Ini era baru, di mana guru-guru juga harus diajari untuk tidak gaptek. Kenapa? Jangan sampai anak-anak itu jauh lebih pintar menggunakan alat-alat teknologi ketimbang guru mereka. Jangan sampai mereka akan mendikte guru mereka, dan jangan sampai mereka masuk dengan celah di mana kecerdasan berubah menjadi kelicikan. Inilah yang kita ternyata terus-menerus harus belajar untuk membenahi dan memperbaiki diri kita sendiri. Saya pikir para guru, majelis pendidikan, terus mengupgrade mutu, terus mengupgrade sarana, terus mengupgrade apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola dunia pendidikan di Al-Jamiatul Wasliyah. Dan saya yakin, kalau kita bersama, kalau kita mau, kalau kita yakin, insya Allah kita akan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.